Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Shalom, apa kabar saudaraku? Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa, kita ada di tempat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini, kami rindu sesuatu terjadi di tempat ini. Dan kami rindu lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Dan segala kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Bapak, ketika kami berbeban berat, kami ada masalah, ada persoalan, kadang-kadang kami tidak bisa berdiri tegak sampai hari ini, tetapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Dan saya berkata, Tuhan, I surrender all. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Jesus, I surrender all.
surrender all. Mari kita letakkan seluruh beban kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolongmu, apapun persoalanmu itu. Firman Allah berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Apapun beban persoalan hidupmu, semua serahkan dan percayakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sanggup menyelesaikan setiap persoalanmu. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Mari kita angkat tanganmu, serahkan semua beban hidupmu. Katakan pada Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menolong hidup kami. Haleluya, yes. Mari sama-sama katakan, I surrender all. Yes, I surrender all. I surrender all. Oh, to you, my blessed Savior. I surrender all. Draw me to your place. Got my heart with grace in your hand, in your hand. I surrender. Oh, I surrender all. I surrender. Yes, amen. Oh, I surrender all. Oh, to you, my blessed Savior. I surrender all. Throw me to your place. Guide my heart with grace in your hand. Once again, I surrender all. Yeah, I surrender all. I surrender. My blessed Savior, I surrender all. Draw me to your place. Guide my heart with grace in your hand. I surrender all in your hand. In your hand, I surrender all. Jesus, I surrender all. I surrender all. I surrender all. Jesus. Thank you, Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kau sanggup menanggung setiap beban kami. Jesus, haleluya. Kami percaya Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Roh Kudus, urapi setiap kami. Lawatlah kami, Tuhan. Kami butuh lawatan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ambil setiap beban kami. Kami percaya Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau bersuka cita pagi hari ini, Roh Kudus.
turunlah atas kami. Kami rindu menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menikmati hadirat Tuhan dan percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Kuasanya tidak ada yang bisa menandingi. Dialah satu-satunya Allah yang dahsyat. Amin. Yes. Pada siapa ku bandingkan Tuhan? Tak ada yang bisa dibandingkan dengan kekuatanmu. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya. Tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Karena kita punya Tuhan yang tidak tertandingi. Amin. Haleluya. Thank you Lord. Yes. Siapa kau bandingkan? Amin. Tak ada. Yes. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Sungguh, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh yeah. Yes, pada siapa kau bandingkan? Pada siapa kau bandingkan? Tanya yang heran. Yes. Tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Angkat tanganmu, sorak kemenangan. Yes. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kerajaannya tidak akan pernah tergoyahkan. Dialah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yes. Haleluya. Yes. Sama-sama katakan. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sungguh, yeah. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara
Tuhan yang luar biasa. Jauh melebihi dari penguasa yang ada di dunia ini, amin. Maka kita tidak perlu takut, amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita terus bangkit gereja Tuhan bersatu untuk menyerukan nama Yesus Kristus apapun yang terjadi, amin. Yes, dengarkanlah suara nafiri. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri. Yes, amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Kristen seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita akan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia. Bawa Yesus siapa? Bawa siapa dia? Segala raja. Yes. Haleluya. Mari kita dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini. Mari kita bersiap maju. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa. Mari kita berkati teman-teman kita. Yes, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Perintahkan pada dunia, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Dan pada dunia bahwa api kemuliaannya. Yes. Ayo sidang jemaat kita bersorak-sorai. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya Yes. tercurah dari surga, menekan pada Yes. dunia, Bahwa Yesus api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Perintahkan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja. Sekali katakan, segala raja. Haleluya. Yes, saya percaya kita semua menikmati lawatan Tuhan hari ini. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapa yang percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini? Haleluya. Jika kau punya masalah atau mungkin sakit penyakit, pegang tanganmu. Yang bagian sakit katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Dia berfirman, firman-Nya itu ya dan amin. Amin. Yes. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan. Thank you Lord Jesus.
hanya ditentukan, hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita yakin bahwa saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menolong. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu Tuhan. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Thank you Lord Jesus. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Bersama dengan Dia kita selalu lewati mungkin persoalan-persoalan besar, tapi kita tidak perlu takut. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru dan jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan terus menyertai kita dan berikan kekuatan kepada kita, karena tangan Tuhan menopang kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Dan sekali lagi katakan sama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mujizatnya, haleluya. Mujizatnya disediakan mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau,
Pasti ada mujizat yang terjadi Tuhan. Dan hari ini Tuhan sudah lakukan mujizat yang luar biasa buat orang-orang yang mengalami sakit. Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan Allah yang memberikan kekuatan baru, yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kami siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Yang percaya di dalam nama Yesus Kristus dan siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bethlehem. Ya, luar biasa. Ada semangat hari ini. Ya, Pastor Lucky tidak ada di tempat, dia ada ke Bandung. Karena saudara sepupunya Melissa menikah kemarin ya. Terus hari Senin Lucky ada tugas juga, dia khotbah dalam pertemuan hamba Tuhan se-MPW Priangan. Oke? Hari ini hari terakhir berbicara tentang mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain dengan peduli terhadap kesulitan atau kesusahan orang lain. Amin. Baik, kita akan baca Kejadian pasal 40. Mengasihi orang lain dengan peduli terhadap kesusahan orang lain. Ya, hari-hari ini kita melihat musibah terjadi di mana? Cianjur, korbannya cukup banyak, kurang lebih 360 sekian. 360 sekian. Ya, bantuan, sembako, dan lain sebagainya banyak sekali. Ya, cuma belum didistribusikan. Ya, kemarin saya lihat di YouTube ada serombongan pakai sepeda motor trail, mereka bawa itu ya ke pedalaman, ke desa-desa yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan roda 4 ya. Puji Tuhan, bangsa kita masih peduli terhadap sesamanya. Bahkan ada satu gereja ya bikin tenda, ada 3-4 tenda. Tulisannya sobek, saudara. Jadi Gereja Reform Indonesia, ya katanya haram, tapi bantuannya diterima, saudara. Macam mana itu? Kita nggak boleh seperti itu ya. Rupanya bangsa kita perlu dididik, diberi nasihat, diberi pengetahuan, ya kan? Kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang beriman, kita perlu peduli terhadap orang lain, biarpun beda agama. Ya toh, seperti saya sebagai hamba Tuhan, saya peduli terhadap orang Islam, bukan berarti saya harus jadi orang Islam atau pada orang Hindu jadi orang Hindu, enggak juga. Kita harus punya prinsip. Tapi kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tetap menghargai orang lain ya. Karena perikop ini panjang, kita akan masuk saja bagian pertama, Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 5. Yusuf berada dalam penjara bersama 2 pegawai Fir'aun. Ya. Sesudah itu, semuanya itu terjadi bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala kejuru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Ayat 5, pada satu kali bermimpilah mereka keduanya. Mimpi. Siapa di sini yang suka mimpi? Mimpi? Ada yang suka mimpi? Halo? Sering ya? Mimpi itu bukan sekedar bunga tidur, tapi mimpi adalah penyataan Allah kepada manusia. Perhatikan. Pada satu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti dari Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya. Luar biasa. Mimpi. Ya, kita boleh mimpi. Ya, gereja ini bisa terjadi karena mimpi juga, saudara. Ya, yang mimpi ibu gembala.
dapat tempat ini juga karena apa? Mimpi. Wah, luar biasa. Ya, itu kejadian tahun 8. Kita beli tempat ini tahun 85. Ya, ternyata luasnya kurang lebih 700 sekian. Ya, kita beli tanah ini tahun 85. Harganya cuma 27 juta. Sekarang berapa duit, saudara? MM-an. Ya toh, kita bangunin aja sudah berapa banyak. Betul enggak? Luar biasa. Nah, kita melihat di sini bahwa juru roti, juru minuman raja masuk penjara karena mereka melakukan kesalahan. Sedangkan Yusuf masuk penjara karena ulah istri Potifar yang senang dan demen sama Yusuf. Mengapa demikian? Karena Yusuf elok parasnya alias ganteng. Orang ganteng itu banyak cobaan. Orang ganteng itu banyak godaan. Karena istri Potifar tidak bisa memperdaya Yusuf. Akhirnya singkat cerita, Yusuf dituduh mau selingkuhin istri Potifar. Dan ada barang bukti berupa apa? Coba Yusuf tertinggal sehingga akhirnya Yusuf masuk penjara. Waktu itu belum ada pengacara, saudara. Belum ada pengacara, sayangnya seperti itu. Enggak sesuai dijeblosan gitu ya. Betul enggak? Lembaga pemasarakatan atau penjara merupakan sebuah tempat yang tidak menyenangkan. Tapi di Indonesia jumlah ini makin lama makin bertambah. Siapa penghuninya? Banyak sekali. Ada menteri, ya, gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan rakyat biasa masuk penjara. Kejahatan yang mereka lakukan sangat bervariasi. Korupsi, pencucian uang, membunuh, memperkosa, mencuri, dan banyak kejahatan yang lainnya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yusuf berada dalam penjara, dua orang tadi itu mimpi. Luar biasa. Nah, mimpinya diartikan di dalam bagian berikutnya, ayat 6 sampai 11. Ya, Yusuf mencoba bertanya kepada keluarga Firaun yang sedang berusaha hati. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Loh, kamu kenapa sih? Kok kelihatannya susah? Pernahkah Anda bertanya kepada orang, kenapa kamu bersusah? Kenapa kamu kok sedih? Pernah? Kalau kita bertanya seperti itu berarti saudara care, berarti saudara ada perhatian. Atau kita, sebodoh teuing mah, cuek aja. Enggak. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kita mau belajar memperhatikan orang lain. Amin. Ya, ada yang seperti itu atau masa bodoh, cuek bebek. Kita perlu perhatian satu yang lain. Betul nggak? Perhatikan di sini. Ketika waktu bagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapa hari ini mukamu muram, semuram itu? Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Ini yang saya maksud. Jadi ternyata Yusuf peduli terhadap orang lain. Ya, mereka kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ya, Yusuf belajar mengandalkan Tuhan. Yusuf percaya kepada Tuhan. Dikatakan, lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Bukankah Allah? Tuhan kasih hikmat. Hikmat dari mana? Dari Tuhan. Segala kepintaran, hikmat semua datang dari Tuhan. Bakat, kemampuan apapun juga itu semua datang dari Tuhan. Betul nggak? Kalau nggak begitu, apa yang terjadi? Kita akan menjadi orang bodoh. Kemudian juru menceritakan mimpinya kepada Yusuf, katanya, dalam mimpiku tanpa ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas, bunganya sudah keluar. Dan tanda-tanda yang penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Nah, luar biasa. Hasilnya apa? Kita bisa melihat dalam berikutnya apa yang terjadi. Nah, kita melihat mimpi bukan sekedar bunga tigur, tapi mimpi merupakan penyataan Allah kepada manusia sebelum peristiwa faktualnya terjadi. Di sini kita bisa melihat bahwa semua peristiwa yang terjadi atas hidup kita semua berada dalam rencana dan rancangan Tuhan.
Kalau kita baca dalam Roma 8 ayat 28, kita lihat. Roma 8 ayat 28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Dalam bahasa Indonesia masih kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Luar biasa saudara. Ya. Kejadian di Cianjur itu rencana bukan? Kehendak Tuhan, iya. Ibu gembala mengalami kecelakaan. Itu bukan rekayasa. Ya. Luar biasa. Nanti di akhir firman Ibu Gembala akan bersaksi. Nah, Ibu Gembala berapa kali mimpi? Beberapa saat kemudian mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Makanya kalau mimpi harus diingat-ingat, siapa tahu mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan. Biasanya mimpi itu kalau terjadi tengah malam. Betul enggak? Ada orang mimpi bonceng monyet di belakang. Artinya apa? Dapat berkat yang besar. Saudara mau? Mimpi bukan di karang-karang. Mimpi bukan di rekayasa. Luar biasa. Ya, saya mau dapat mobil aja dikasih mimpi dulu, saudara. Pernah enggak? Pernah dengar ceritanya? Belum pernah ya? Oh, itu tahun 90, Desember tahun 90. Ibu Gembala mimpi, saya bawa mobil yang baru. Warnanya biru. Setelah Natal saya ke Bandung. Terus Engso, istri kakak, dia bilang, Yun, mobilmu ganti dong. Nih, aku kasih uang, kasih cek. Kalau nggak salah 9 juta waktu itu. Udah beli. Beli apa? Suzuki warna putih. Loh, putih ya. Padahal mimpinya apa? Biru. Ya udah, nggak apa-apa. Terus saya datang ke adik ipar saya. Nih, aku mau tolong cariin mobil Suzuki yang warna putih. Ngomongnya gitu. Dia bilang, nggak ada yang warna putih, ada yang biru, mau nggak? Aneh kan? Benar nggak? Nggak ada warna putih, adanya warna biru. Nah, tanggal 31 Desember kan kita ibadah tutup tahun sampai pagi. Terus tanggal 1 saya ke Bandung. Saya sudah pesen satu sopir. Oh, tak bisa nih. Saya sedang dipakai orang lain. Nggak taunya si sopir itu datang. Pas tanggal 1 Januari tahun 91. Ya udah akhirnya saya pergi sama Ibu Gembala. Pergi ke Bandung, terus begitu turun ke rumah adik saya David, ya sekarang udah baru. Mam, benar gak? Sesuai gak sama mimpi? Warna biru. Iya betul, warnanya biru. Luar biasa. Suzuki Carrier tahun 91 saya pakai itu kurang lebih sekitar 3 tahun. Luar biasa. Mimpi saudara. Mau dapat mobil mimpi. Luar biasa ya. Nah, adakah Bapak Ibu punya kepedulian terhadap orang lain? Kita sebagai umat Tuhan, kita harus belajar menghargai satu yang lain. Satu fakta, angka yang menarik untuk kita renungkan. Adakah kita sadari Aceh tsunami terjadi tahun berapa? Tanggal berapa? 26 Desember tahun 2004. Gempa Bohemia 26 November 1902. Gempa Jogja 26 Mei 2006. Gempa Tasik 26 Juni 2010. Gunung Merapi meletus 26 Oktober 2010. Semua angka 26. Jembatan Tenggarong Samarinda runtuh juga tanggal 26 September 2013. Gerhana bulan total terjadi tanggal 26 Mei 2021. Mengapa semua terjadi pada tanggal 26? Apakah ini satu kebetulan? Tidak juga. Coba kita lihat satu ayat. Yesaya pasal 13 ayat 13. Yesaya 13 ayat 13. Ya, silakan dibuka. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya.
pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Ya, semacam nubuatan. Ya, sebab itu aku akan membuat langit gemetar, bumi pun akan bergoncang. Apa lagi? Dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam, dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Jadi saya katakan gempa bumi bukan sekedar fenomena alam, tapi gempa bumi, banjir, longsor, gunung meletus, itu peringatan Tuhan dari manusia. Contoh pada zaman Nuh. Kenapa? Tuhan biarkan air bah terjadi. Karena manusia jahat. Manusia tidak takut sama Tuhan. Ya, yang benar siapa? Hanya keluarga Nuh. Nuh sekeluarga. Nuh beserta istri, 3 anak, 3 menantu. Yang lain mati semua. Ya, jadi peristiwa alam terjadi hari-hari ini. Itu merupakan teguran Tuhan. Ya, sudah gempa, ditambah lagi dengan apa? Banjir, betul nggak? Banjir, saudara. Ya, terus di Lembang monyet pada turun. Monyet-monyet pada turun. Itu tertanda bahwa sebentar lagi ada musibah. Ya, seperti Aceh, ya, terjadi gempa sebelumnya. Itu monyet-monyet turun dari gunung. Turun semua. Orang sudah mulai berpikir, wah akan terjadi apa? Benar. Ya, bangga lama kemudian terjadi kusum. Terjadi gempa, terjadi banjir, terjadi tsunami, ratusan ribu orang tewas. Betul kan? Di mana-mana seperti itu. Ya, makanya kita bersyukur pada Tuhan. Kota Sukabumi, kota toleran nomor 1 di Jawa Barat. Kota toleran nomor 9 seluruh Indonesia. Makanya aman, saudara. Kita diberkati oleh Tuhan. Ya toh? Pemimpin kita bagus. Jadi sebetulnya gereja, kota itu maju atau tidak tergantung dari leadernya. Betul nggak? Tergantung dari leader. Betul nggak? Di Cilegon, gereja nggak boleh berdiri. Waduh. Bahkan saya pernah baca satu kisah. Saya lupa lagi di mana. Di daerah Jawa Timur, waktu itu setiap kali gereja mau berdirikan gereja, setiap kali nggak boleh. Hanya ganti pemimpin, ganti bupati. Nah, bupati memberikan kesempatan, bupati yang baru. Hanya apa? Kota itu diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Ya, makanya jangan macam-macam ya dengan orang-orang yang beriman. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini katakan, aku akan membuat langit gemetar dan bumi bergoncang dari tempatnya pada hari itu. Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan kemarahanku. 13 ditambah 13 jadi berapa? 26. Ya kan? Semua 26, 26, 26, 26. Bukan kebetulan, saudara. Ya. Biasanya orang dunia itu paling takut dengan angka 13. Ya, saya pernah ceritakan ada seorang bapak janjian mau ke gereja, saya tunggu pagi nggak datang, saya tunggu sore nggak pernah datang. Besoknya saya tanya, kemana? Nggak ke gereja? Kan tanggal 13. Loh, emangnya kenapa? Kenapa tanggal 13 kenapa? Iya, soalnya saya pernah ngalami pas tanggal 13. Pergi ke Jakarta, tiba-tiba banyak pecah. Apalagi, naik pesawat di cancel. Pas tanggal 13 lagi. Wow, kalau seorang mau dikasih, kalau ada orang kasih uang 13 juta, mau terima nggak? Mau nggak? Tuh mau kan? Gak usah takut kan sama angka 13. Ya, saya pernah ceritakan ada rumah sakit di Jakarta, dia tidak mau cantumkan angka 13. Itu rumah sakit Dharma Jaya. Ya, dari angka 1 sampai 12, 12A, 12B, langsung lompat 14, benar saudara, 14. 12A, 12B. Kenapa? Waktu itu mertua saya masuk rumah sakit. Saya bingung juga, oh ternyata dunia kesehatan, dunia kedokteran percaya juga ya sama mitos. Kecuali Pak Rian, Pak Tobing. Live aja, nggak ada angka 14. 13 atau 14 ya yang nggak ada? 4 nggak ada ya? 4 itu apa? Mati. Takut saudara. Ya semua orang kan mati sih. Oke, kita lihat yang berikutnya.
Nah, di sini Yusuf mampu menasihati mimpi karena dia dapat hikmah dari Tuhan. Amin. Kejadian 40 ayat 12. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah, perhatikan, kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti, betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun juga mimpi. Wow, ya, ternyata Yusuf bisa mengartikan mimpi. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan, dalam tiap bakul ada berbagai makanan. Berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu bicara tentang 3 hari. Dalam 3 hari ini engkau, kata Firaun, akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Ceritanya kan beda. Yang satu kembali kepada posisinya, yang satu mati digantung. Gara-gara apa? Mimpi. Ya, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mimpi bukan sekedar bunga tidur. Mimpi merupakan penyataan Allah kepada manusia. Ada pernah nggak mimpi giginya tanggal? Giginya coplok. Pernah? Kalau mimpi gigi atas coplok, oh ada ya. Akibatnya apa? Enggak, ada keluarga yang meninggal. Ada keluarga yang meninggal, benar ya? Betul nggak? Ya, kalau seorang mimpi, ya mudah-mudahan jangan terjadi. Kalau gigi kita tanggal, yang atas, ada anggota keluarga kita yang meninggal. Boleh percaya, boleh tidak. Ya, itu faktualnya. Ya, di sini ada yang ngacung tadi, Pak Junior sama siapa? Ibu siapa ini? Oh, Ibu Nduru ya. Ya, nanti setelah kebaktian ngobrol-ngobrol lagi sama saya ya. Nah, kepala juru minuman dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tapi juru roti itu digantungnya seperti yang ditabirkan Yusuf pada mereka. Nah, luar biasa. Ya, kita melihat di sini. Kalau Tuhan memberikan talenta, memberikan bakat dan kemampuan, apapun yang kita miliki, jangan lupa persembahkan itu kepada Tuhan. Kita punya bakat apa? Kita punya kemampuan apa? Bakat musik, menulis, menyanyi, mengarang. Ya, kita lihat banyak pemain-pemain yang baru. Masak, itu juga kemampuan. Betul gak? Kita di gereja ada tim masak. Siapa? Badar, luar biasa. Dulu datang ke sini tahun 93, belum bisa apa-apa saudara. Siapa yang jadi gurunya? Bu Gemala. Ya, jadi masakannya itu udah mirip saudara. Ya, dan anehnya ya Sida itu rendah hati kalau menurut saya. Tante, kira-kira ini kurang apa? Tante kalau masak ini apa? Nanya saudara. Ya. Dan dulu ada pekerja, kalau dia masak, dia perhatiin, dia pintar. Kalau enggak berhasil. Nah itu, masak. Apa semua wanita bisa masak? Minimal masak air lah. Masak cai gitu, masa tuh bisa. Tinggal ceklek aja. Tapi jangan dibiarkan. Ya masak air sampai gosong. Saya pernah disuruh sama ibu gembala, Pap, aku manasin nasi ya. Ya nanti kalau udah matiin ya. Saya lupa saudara. Lupa matikan. Akhirnya apa? Jadi tarutung. Nasinya gosong, hitam, ireng saudara. Bisa dimakan? Enggak.
Ya, saya naik ke atas, pas lagi turun, bawa apa ini? Bawa sangit. Saya buru-buru, saya lihat itu airnya udah habis. Ya itu, ya. Beda sekali dengan Yusuf. Yusuf dapat karunia. Dan itu memang Tuhan yang memberikan. Ya, sekali lagi, kalau ada punya bakat, talenta, berikan itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, kita lihat yang keempat. Yusuf berharap pada juru minuman, tapi Yusuf dilupakan. Nah ini satu pelajaran yang menarik. Ayat 14 dan ayat 23. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik. Nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menciptakan hal ihwalku kepada Fir'aun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 23 kita baca bersama. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman. Melainkan, artinya apa? Kita sebagai anak Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Kalau kita berharap pada manusia, kita bisa kuciwa, saudara. Betul enggak? Bisa kecewa. Ya toh? Berharap kepada orang. Jangan. Tapi kita harus berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan ajar kita supaya kita jangan berharap kepada manusia, tapi kita harus berharap kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena pada saat kita berharap pada manusia, manusia belum tentu bisa menolong kita. Coba kita baca Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, firman Tuhan jelas. Kalau kita berharap kepada manusia, mengandalkan manusia, kita akan terkutuk. Tapi kita harus belajar mengandalkan siapa? Tuhan. Coba ayat berikutnya, ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan ajar kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan itu artinya mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Contoh Abraham. Kan dia bilang sama Lot, kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Ayo silakan ambil. Apa yang terjadi? Lot ambil lembah Yordan. Tapi berapa saat kemudian, daerah itu dibakar habis dengan api dan belerang. Betul enggak? Itu Abraham. Jadi artinya apa? Mempertaruhkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, hari-hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, negara kita tetap diberkati oleh Tuhan. Uni Eropa mengalami krisis. Krisis energi, krisis pangan, krisis moral. Betul enggak? Yang itu yang terjadi. Mengalami banyak krisis. Orang lain resesi, kita resepsi, saudara. Ya kan, setiap hari kita makan. Ada latihan. Minggu makan, Senin makan, Selasa makan, Rebo makan. Waduh, luar biasa. Gereja GBT, gereja berkat Tuhan. Amin. Luar biasa. Mau diberkati Tuhan? Kita harus belajar memberi. Kita harus belajar apa? Menabur. Iya. Kalau ingin diberkati Tuhan, kita harus belajar memberi. Kita harus belajar menabur. Ya itu. Yusuf dilupakan. Tapi luar biasa. Ya. Kita lihat. Yusuf dapat menafsirkan mimpi Firaun. Yusuf dipromosikan oleh Tuhan. Kita baca Kejadian 41. Nah, selang 2 tahun kemudian, jadi Yusuf ini
sempat dilupakan kurang lebih 2 tahun. Kalau Anda baca dalam Kejadian pasal 41 ayat 1, 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Nah, apa yang terjadi? Raja juga mimpi. Betul gak? Ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang gemuk. Itu kan itu artinya apa? Akan terjadi kelimpahan selama 7 tahun. Akan terjadi paceklik selama 7 tahun. Nah itu, siapa yang bisa mendeteksi? Siapa yang memberitahu? Yusuf, ya, pegawai juru minuman yang sudah dibebaskan dan itu yang memberitahukan kepada Yusuf. Coba kita lihat, Kejadian pasal 41 ayat 9 sampai 14. Lalu berkatalah juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu Tuanku Firaun murka kepada pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba seorang kepala pengawal istana itu. Kami menciptakan mimpi kepada kami. Mimpi kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Ayat 13, dan seperti yang diartikan itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan pada juru roti digantungnya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Nah ini yang saya maksud. Kenapa Yusuf peduli terhadap pegawai-pegawai Firaun? Yang satu diselamatkan, yang satu kembali pada posisinya, yang satu digantung. Jadi waktu raja mimpi, nggak ada satupun. Coba kumpulkan semua orang yang ahli nujum dan sebagainya. Nggak ada satupun yang bisa menafsirkan. Kecuali siapa? Oh baru ingat, iya ya. Mana aku tahu. Oh iya ya, 2 tahun lalu. Nah itu ceritanya. Akhirnya Yusuf dibebaskan. Endingnya Yusuf diangkat jadi gubernur. Ya, siapa sih Yusuf sebenarnya? Coba kita lihat skemanya. Yang pertama, Yusuf anak kesayangan orang tua. Anak siapa? Kesayangan siapa? Yakub. Yang kedua, Yusuf dibenci oleh saudara. Kenapa dibenci? Karena orang tuanya lebih sayang sama Yakub ketimbang yang lain. Nah ini satu pelajaran juga buat orang tua. Kalau saudara punya anak 10, punya anak 5, jangan pilih kasih. Betul nggak? Pasti seperti ini. Akhirnya apa? Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Terus Yusuf dijual sebagai budak. Yusuf jadi kepala rumah tangga di rumah Potifar. Terus berikutnya, Yusuf digoda. Ya, Yusuf digoda, dirayu oleh istri Potifar. Yang 7, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara tanpa didampingi seorang pengacara. Terus Yusuf dibebaskan karena dapat menghasilkan mimpi Raja Firaun. Wah luar biasa ya. Dari rumah dijebloskan, naik lagi. Betul gak? Itu siklus kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini kita berada di titik bawah. Tapi ingat, satu saat Tuhan akan angkat kita. Amin. Mungkin hari ini usahamu jeblok. Pekerjaanmu jeblok. Turun drastis. Ingat. Kenapa? Apa yang membuat Yusuf bisa bertahan dalam penderitaan ini? Karena Yusuf punya mimpi. Karena Yusuf punya visi. Betul gak? Iya. Saya perhatikan Yusuf bisa bertahan dalam situasi seperti ini, itu kan cukup lama. Berapa tahun Yusuf di penjara? Kurang lebih 13 tahun. Ya toh? Dilupakan sama juru minuman 2 tahun. Luar biasa saudara. Yusuf dibebaskan karena dapat masukan dan Yusuf dilantik menjadi apa? Perdana Menteri atau Menteri Pangan atau istilah dalam bahasa Indonesia begini, Yusuf dilantik jadi gubernur. Baik, kita lihat yang terakhir. Silakan pemain musik ke atas. Kejadian 41 ayat 40 sampai 43. Ya.
Setelah Yusuf bisa mengertikan mimpi, Yusuf beritahu sama Firaun, kamu harus mengangkat orang yang harus bisa menguasai hasil panen dan sebagainya. Terus akhirnya apa? Firaun runding sama pejabat-pejabatnya, ya siapa lagi? Akhirnya Yusuf direkrut, diangkat menjadi pemimpin, menjadi menteri pangan, sekaligus menjadi gubernur atau perdana menteri. Coba kita lihat ayat ini ya. Ayat 40, nanti saudara bisa baca di rumah secara seluruh. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterai dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Cincin. Cincin, apa itu cincin? Tanda kasih. Ya, seperti orang menikah, pemuda-pemudi menikah, apa yang disematkan? Cincin. Cincin itu singkatan dari cinta-cinta. Betul gak? Tukar cincin berarti tukar benar gak? Ya kan? Kayak Pak Joko. Ya, masih muda namanya Joko. Saya yang udah tua namanya Joko terus, saudara. Ya, pasti di cincinnya ada nama istrinya. Ada tahu nama istrinya siapa? Bukan. Hartini. Nah, di cincinnya Hartini ada nama Pak Joko. Bukan begitu. Iya kan? Sama kan? Bapak sama Ibu. Ada nggak? Di cincinnya Pak Girsang nama siapa? Bukan orang lain ya Bu ya? Di cincinnya Ibu Leni juga begitu ya? Iya, Pak Girsang ya. Itu Girsang gitu ya. Betul nggak? Sama, Ibu Gembala begitu. Saya udah ganti cincin berapa kali, saudara. Tapi gak ganti orang loh ya. Ganti cincin karena dulu saya kurus. Bayangin, saya dulu beratnya cuma 54 kilo loh. 54 kilo. Sekarang berapa? Udah naik 40 kiloan. Berarti Ibu Gembala itu berhasil membuat saya jadi subur. Amin. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berseru orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Ya. Jadi sekali lagi, mengapa Yusuf bisa bertahan mengarungi kehidupan? Karena dia punya visi. Dia punya mimpi. Itulah yang membuat Yusuf bertahan. Ada mau dipromosikan oleh Tuhan? Anda mau dipromosikan oleh Tuhan? Belajar care, belajar peduli terhadap orang lain. Terbukti Yusuf care sama pegawai-pegawai Firaun. Dalam waktu singkat 2 tahun kemudian, dia langsung melejit menjadi orang kedua. Kalau istilah sekarang itu Perdana Menteri, ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Berikan tepuk tangan yang meriah buat dia. Kita akan menyanyikan satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita bisa sama? Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mudah dimengerti. Maksud saya bait pertama. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Diulangi lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana Yusuf mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Mengalami kesukaran, kesulitan. Tapi Yusuf belajar perhatian sama orang lain. Care terhadap orang lain. Sehingga akhirnya Yusuf dipromosikan. Menjadi gubernur atau menjadi Perdana Menteri. Atau orang kedua di tanah Mesir. Berkat jasa, berkat hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Adakah Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini mungkin Anda datang dengan berbagai masalah, berbagai persoalan dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, mungkin rumah tanggamu tidak harmonis. Adakah hal-hal seperti itu terjadi? Atau usaha pekerjaanmu seret atau mengalami penurunan? Adakah diantaranya ingin didoakan? Silakan angkat tanganmu pada Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan diangkat pada Tuhan. Mereka datang dengan berbagai masalah, dengan berbagai masalah dalam rumah tangga mereka. Dalam usaha dan pekerjaan mereka. Mungkin keuangan seret. Atau penghasilan yang berkurang. Tapi satu perkara Tuhan. Atau rumah tangganya sedang runyam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami yakin dan percaya. So kami berharap, bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, saya akan berdoa untuk saudara. Mungkin ada anggota keluargamu yang sakit. Entah ibumu yang sakit, anakmu yang sakit, suamimu yang sakit. Atau siapapun juga. Angkat tangan kepada Tuhan. Silakan angkat tanganmu. Kau melihat tangan diangkat pada Tuhan. Ada anggota keluarga yang sakit. Entah istri, entah suami, entah anak dan sebagainya.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan akan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Jamie Suciati yang sedang sakit, sedang dirawat di Dokale. Demikian juga kami berdoa untuk Tani Francisca. Tuhan juga akan pulihkan kesehatannya. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Martinus Mendrova yang sakit batuk dan pilek. Mari Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan jamah, sembuhkan dengan sempurna. Amin. Bila pulang dari tempat ini, kami boleh membawa sukacita, membawa kebenaran daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan terus teriang-iang dalam telinga kami untuk terus berharap pada Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan memberikan persembahan. Ajar kepada kami supaya kami boleh memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Semua bisa katakan amin. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Haleluya. Mari kita terus menikmati, mengecap kebaikan Tuhan yang luar biasa. Selalu bersyukur apapun yang terjadi. Amin. Haleluya. Kita akan berikan korban persembahan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang bersyukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita percaya punya Tuhan yang luar biasa. Kita nikmati kebaikan Tuhan. Bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang memelihara. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Allah yang syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
saksikan Day. Yesus, Kaulah jalan, kebenaran, kehidupan. Di dalam nama-Mu kami kan beroleh selamat. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami kan mengalahkan musuh. Kau selalu ada, setia menjaga. Kau berdaulat penuh kuasa. Kami nyanyikan nama Yesus yang besar. Tiada yang dapat mengalahkannya, menggantikannya. Yesus, Kau menara, perisai, perlindungan. Dengan kekuatan-Mu kami. Berikut adalah informasi terkait dengan penukaran amplop persembahan Natal dengan kalender 2023 dan juga untuk pendaftaran ibadah Natal umum di 25 Desember 2022. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bisa mendapatkan amplop persembahan Natal di basement dengan usher yang bertugas di ibadah raya yang pertama ataupun ibadah raya yang kedua. Untuk amplop persembahan Natal yang sudah diisi dapat ditukar dengan kalender 2023 di basement seusai ibadah raya yang pertama ataupun ibadah raya yang kedua. Pendaftaran untuk ibadah Natal di 25 Desember 2022 dengan menyebutkan nama dan jumlah anggota yang akan hadir pada ibadah Natal tersebut. Demikian informasi terkait dengan penukaran amplop dan kalender juga pendaftaran Natal umum. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri sama-sama, kita akhiri pertemuan kita. Kita menyanyikan pujian yang terakhir. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan pujian-Mu, baik untuk tas, persembahan perpuluhan, persembahan untuk Natal, kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas SCD, penyambut tamu, kolektan, bahkan kami semua yang hadir, kuatkan kami dan teguhkan kami, supaya kami boleh tetap rajin dan setia. Kami mau belajar untuk peduli terhadap orang lain, seperti Yusuf yang mau belajar memperhatikan orang, sehingga Yusuf bisa dipromosikan oleh Tuhan menjadi orang kedua di tanah Mesir. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat dari Tuhan.
Tadakan tanganmu, terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menengkau dengan wajahnya dan mengengkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.